Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani ahibati fillah, marilah kita mulai majlis kita ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi pada hadis yang terakhir dari bab sabar. Jadi ada satu hadis lagi dari bab sabar dan kita akan lanjutkan nanti kepada bab as-sidq. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhar hatta idha malat ash-shams qama fihim faqala ya ayyuhan nas لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصر عنا عليهم متفق عليه وبالله التوفيق. Ini hadis tentang jihad dalam Islam. Jihad tidak berarti perang. Yang sebagaimana banyak orang memahaminya, jihad itu berarti perang. Jihad itu artinya berusaha, bekerja keras, itu namanya jihad. Jadi kalau pian menghafal Quran, ada susah payahnya. Hafal, kena kada ingat, murajaah lagi. Kena menghafalnya, nanti ada lagi yang susah dihafal. Ada yang mudah dihafal tapi mudah dilupakannya. Lalu pian berjuang, berusaha, maka itu bagian daripada jihad. Kemudian pian sudah alhamdulillah tamat khatmah Al-Quran, tidak berhenti. Tapi pian mulai mengajar lagi. Mengajar seperti pian dahulu, ada murid-murid pian sama juga. Ada istilah kita pembabal. Bagi kita, menghafal ini ayat gampang kok, susah banget nih anak nih gimana. Nah, maka dari hadis Nabi SAW ini, Nabi berjuang itu tidak bercita-cita dalam perjuangan itu berhadapan musuh. Nah, berarti Islam kadang menganjurkan perang. Jihad bukan perang. Karena kalau perang itu berhadapan dengan musuh, Nabi kadang menganjurkan. Dan jangankan menganjurkan, bercita-cita aja kada boleh. Jangan bercita-cita bertemu dengan musuh. Tapi mintalah kepada Allah, Pak,
afiyah, artinya keselamatan. Nah, jadi perjuangan itu bukan berhadapan dengan musuh, berkelahi bantam. Tapi perjuangan itu adalah bagaimana hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Jadi Islam ini adalah agama damai, tidak ada membawai kita berperang. Nah, dan bertemu dengan musuh yang ada dianjurkan, bercita-cita aja pada apalagi mencari. Dan dalam perjuangan ini harus disertai dengan doa. Nah, ini simpulan hadis. Kita rinci lagi. Nabi SAW dikatakan berjuang, i'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Ini hadis, sepotong kata-kata hadis terakhir ini itu dipakai oleh orang teroris, dipakai oleh kelompok radikal. Kamu gak bakalan masuk surga kalau kamu menghafal Quran saja. Kamu gak bakalan masuk surga kalau kamu hanya sekadar mengajar. Kamu gak bakalan masuk surga kalau kamu hanya sekadar membangun masjid dan sebagainya. Jadi jihad yang sebenarnya, perang yang sebenarnya harus berperang hadapi musuh. Nah, ini satu sudah disimpangkan bahannya. Hadis Nabi itu disimpangkan. Padahal lihat, sebelumnya apa aja Nabi? La tatamannu liqa'al adu. Itu dibuang. Yang diambil terakhir. Nah, jadi bila ada orang memakai hadis, harus kita tahu hadis ini apa potongannya. Jangan sepotong aja. Maka ciri-ciri orang sesat itu adalah yang mengambil ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis sepotong. Fawailul lil musallin, celakalah orang sholat, jadi kedosa sembayangan kita. Ini sama nih. I'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Berarti perang aja kita. Kalau ada perang, kada masuk surga. Hati-hati. Padahal kalau kita baca secara utuh tadi, bahwa Rasulullah SAW itu di sebagian harinya. Apa artinya fi ba'di ayyamihi? Artinya beliau ngatur strategi dulu. Jadi kalau kita membaca sejarah Nabi nantilah, mulai perang Badar. Perang Badar itu Nabi hendak perang lah, ada. Perang Badar itu dikehendaki Nabi hendak merampas, mengambil, bukan merampas juga, mengambil hak sidin. Mengambil hak kaum muslimin yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Dan tidak mungkin mereka bisa ngambilnya ke Mekah. Tapi ada kesempatan, ada kafilah yang dibawa oleh Abu Sufyan dari Syam balik ke Mekah, membawa barang banyak. Nah, ini kesempatan. Makanya Nabi perang Badar itu jumlah tentara beliau berapa? 313 saja. Dan pian kaji aja nanti ada Ghazwah Bani Mustaliq, pian membaca Ghazwat Al-Muraisi, Sariyah itu. Sariyah itu utusan. Bilanya Ghazwah itu Nabi 4 jadi komandannya. Kalau Sariyah itu Nabi ngutus utusan. Jadi Sariyah itu diutus-utus mencari mengenali medan. Bagaimana Nabi nanti akan bisa memberi strategi apa yang harus dilaksanakan. Dan Nabi ini kapan boleh perang? Bukan di Makkah, 13 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas itu dengan beberapa sahabat yang mulia, artinya waktu itu mereka di Mekah kuat. Ya Rasulullah, kami ini orang-orang mulia. Kami ini orang-orang punya kekuatan, kami ini orang-orang punya harta. Izinkan kami perang. Nabi kada izinkan. Dan Nabi lam yu'zalli, tidak diizinkan bagiku untuk berperang. Bukannya lemah sahabat tuh, ada yang kuat-kuat. Buktinya ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi Islam ini ajarannya bukan perang. Padahal pada zaman itu yang berkuasa yang menang perang. Jadi makanya kata Profesor Hafiz Ansari, kenapa Rasulullah berperang? Karena pada saat itu, Jersidin, bila ada perang, dihabisi orang. Habis dihantam orang Islam, dihabisi. Buktinya apa? Perang Ahzab. Perang Ahzab itu taulah. 12.000 pasukan, penduduk Madinahnya 3.000. Itu apa artinya? Bukan perang, itu pembantaian. 12.000 banding 3.000. 3.000 itu pun kekanakan, bebinian, terbuat kada orang perang. Makanya Nabi mau kada mau harus bikin parit.
Jadi jangan kita percaya dengan kata-kata orang radikal, orang keras berpikiran itu tuh, bahwa annal jannata tahta zilalil suyuf, orang harus perang, kalau kada perang kita menjadi hina, kita kada. Karena Islam itu punya dasarnya apa tadi? La tatamannau liqa'al adu. Itu dasarnya. Tapi kalau sudah kepepet, terpaksa, fa in qatalukum apa? Baru apa? Faqatiluhum. Ya Allah, fa in qatalukum faqatiluhum. Nah, kalau kita kepepet, apalagi di Masjidil Haram, padahal Masjidil Haram itu kan nggak boleh perang tuh. Fa in qatalukum 'indal Masjidil Haram, apa jawabannya? Faqtuluhum. Faqatiluhum, lawanlah mereka. In qatalukum 'indal Masjidil Haram faqatiluhum. Nah, itu harus kita lawan. Nah, makanya almarhum Said Muhammad Ali Maliki ketika istilah orang Wahabi itu al-ghawwaiyun, orang-orang rusuh. Orang-orang rusuh ini hendak perang di Masjidil Haram. Itu baca pian sejarahnya 1400 tahun 1400 tanggal 1 Muharram. Itu perang di Masjidil Haram. 2 minggu orang ada sembahyang. Itu Syekh Arsidin orang Mekah melihat keadaan itu, Sidin langsung fatwakan, perangi tentara Saudi, perangi mereka. Polisi Saudi lawan mereka. Oh, kami nggak berani. Kenapa nggak berani? Mereka di Masjidil Haram. Nggak boleh perang. 30 ulama Wahabi dari Riyadh, nggak ada satupun memberi fatwa. Sampai 2 minggu, nggak ada yang memberi fatwa. Siapa yang berani fatwa? Said Ali Maliki. Makanya ketika Said Ali Maliki wafat, itu rajanya turun berterima kasih. Karena pada saat itu, andai kata tidak bergerak tentara Saudi, tidak melawan mereka, itu pemerintah Saudi itu tumbang. Kenapa bisa tumbang? Karena rajanya ke Maroko berobat. Perdana Menterinya ke luar negeri lagi muktamar. Menteri dalam negerinya lagi santai-santai di Mesir. Naqahah istilah bubuhannya. Lagi menghibur diri di pantai santai-santai. Nah, negeri seorang dibalik oleh kaum radikal Wahabi, yang kemudian dituduh oleh mereka Khawarij. Oleh orang Saudi disebut mereka tuh Khawarij. Kalau pengen tahu tuh sejarahnya, kada tahu beda kasus bahasa Indonesia, ada kelompok Juhaiman katanya. Juhaiman bin Harb itu anunya. Otak yang hendak menumbangkan pemerintah Saudi. Dan mereka mau mendirikan khilafah. Itu mereka nak mendirikan khilafah Islamiyah yang ibu kotanya Mekah. Jaka kada Said al-Maliki yang menumpas. Itu dengan murid-murid Sidin menolongi. Banyak tentara Saudi yang jadi korban. Kenapa jadi korban? Karena kebodohan mereka. Taat kepada jenderal, pimpinan mereka bodoh perang. Padahal komandan Medan mengatakan, kita tunggu malam, karena mereka di atas menara, dan mereka sniper harat. Sniper paling hebat. Pokoknya bilanya ada, pina pakaian Arab karena dahi. Nah, satu-satunya selamat orang Arab, surban kayak ini. Surban kayak itu, lalu pecinya peci Indonesia. Makanya pada saat itu, peci Indonesia itu laku banget. Kenapa selamat? Karena orang-orang teroris ini tidak menembak orang yang pakaian kopiah hirang. Karena orang Indonesia mereka anggap kada strategis. Nah, orang ujung dunia itu kada apa jua aja nya. Kada dapat khilafah ini apa jua. Nah, itu syukurnya kita kada masuk jadi perhitungan. Jadi masyarakat muslim Indonesia yang jamaah haji yang masih tertinggal, mereka mudah keluar. Bahkan Imam Masjidil Haram almarhum Muhammad Said Subail itu kayak itu cara Sidin keluar melepas. Sidin pernah jadi imam subuh tuh, waktu mereka mengkodeta, lepas Sidin, jubah Sidin, baju gamisnya lagi kayak aku nih. Nah, lalu mereka kelompokkan orang Indonesia menyusup Sidin di sana. Jamaah haji Indonesia kelompokkan di sana, janggut Sidin kan tebal nih. Aduh lah Sidin kayak nih. Sidin kayak nih. Nah, dulu Sidin kayak nih. Kayak orang Indonesia kata jokol besar banget kayak nih. Nah, ini. Batu Sidin pinjam kopiah. Kopiah hirang. Peci. Nah, pakai kopiah. Empat aku juga jawab aja kisah orang kada paham nih. Roh ya bener-bener naik. Tunjolnya keluar Sidin. Itu Sidin selamat. Syekh Subail.
marhum rahmatullah alaih. Itu manusia sangat bijaksana, Masya Allah. Barakallah. Dan suara sidin khas. Cari tekan apa yang lagi ya, no? Syekh Muhammad As-Subail. Bukan Muhammad, Abdullah As-Subail. Kalau Muhammad anak sidin, bagus juga suaranya. Udah beranak, Masya Allah, hafiz Quran dan dua-duanya jadi Imam Masjidil Haram. Jadi, kapan munculnya gerakan-gerakan radikal keras itu? Karena ini ayat hadis Quran dipotong-potong. Makanya kita baca hadis itu harus utuh. Jadi kalau kita melihat di sini pertama fi ba'di ayyamihi. Artinya pada setiap hari Nabi itu perang. Ya. Jadi masih memilih-milih hari, strategisnya kayak apa, bagaimana cara perang. Yang kedua, intazara hatta iza malatis syams. Jadi kadang-kadang perang itu sudah mulai pagi-pagi perang dah. Mulai condong, mulai zuhur, pas zuhur perang. Dengan harapan apa? Supaya jangan banyak korban. Karena kalau perang dari pagi, kan berhentinya bubarnya perang itu sampai sore. Sampai jam kayak ini, nah perang maghribnya bubaran. Nah maka Nabi pendekkan waktunya. Supaya apa? Perang itu jangan sampai terlalu lama sehingga banyak korban. Jadi Nabi itu orangnya realistis. Karena pada masa itu, kekuasaan itu adalah apa? Harus berperang. Maka umat berperang. Tapi umat berperang ini pun masih direm. Jangan lepas. Jadi situasi kondisi itu direm, jangan dilepas. Kayak pemeremnya, pertama, jangan terlalu bersemangat untuk perang. Jangan war dulu lah. Ya lah. Nah, itu game. Maka kan adik-adik kamu tahu nih. Perang, war jalan. Nah, itu bilangnya main game itu perang terus, kalah. Yang mundur dulu kan, kuatakan dulu, nyar maju, mundur pulang. Ada seorangan mundur, bila ada kawan berdua, nyar ngebuki musuhnya. Menang toh. Makanya Nabi itu mengatur strategi itu, kita kalau perang tuh harus bersemangat. Tapi zaman kita ini kayak Pak, Allahu Akbar, dor, tembak orang mati. Itu kejadian di perang Mekah. Jadi jar komandan lapangan itu mereka di atas tuh, kita kada bisa maju. Kenapa? Karena snipernya hebat-hebat. Jadi jar komandan perang, komandan lapangan, kita tunggu malam aja, nanti kita kasih lampu sorot ke atas. Jadinya kada melihat. Jadi kalau kita masuk Masjidil, jadi Masjidil Haram tuh pintunya ditutupnya semua, kada kau masuk. Jadi Masjidil Haram tuh jadi benteng dia, dan bangunan Masjidil Haram tuh dasar hebat. Itu ditembak pakai tank, nggak apa-apa. Biar bolong nggak apa-apa. Itu hampir kada sampai sekilan, seini, itu bolong semua tuh. Habis perang tuh saya sempat melihat. Itu peluru, tembakan bekas peluru itu habis semuanya. Tapi luar biasanya Ka'bah satu pun nggak ada dengan makam Ibrahim. Pelihara Allah Subhanahu wa taala. Dasar bujur, Allah memelihara. Padahal kalaunya menembak babi buta itu tuh pasti kena. Ka'bah tuh pasti kena, apalagi Ka'bah tuh ganal, bukannya halus. Tapi satu peluru pun nggak ada. Kalau Masjidil Haramnya hampir roboh. Tapi itu saya bilang tadi, kokohnya luar biasa. Lubang-lubang semua, lubang-lubang. Tapi masih kuat bertahan. Bagus kalau strateginya hadang malam, ininya silau, kita sorot ke atas, hanya tembaki bahapal ke atas saja. Jadinya kan sembunyi. Kau kita masukkan, bila sudah kau masuk, tinggal nangkap aja. Tahulah pemberontak ini berapa orang? 80 kalau aku malah nangkap. Jika kisah kita dalam polisi Indonesia tawan orangnya. Gila. Apalagi lo tentara, kita pakai saja 80 Juhaiman itu tuh. Yang tersisa 40 orang. Juhaiman ada sekong ngaku Al-Mahdi. Muhammad bin Abdillah Al-Juhani namanya. Itu pegat guru parutnya nih. Kenapa jadi pagat? Karenanya merasa sakti. Jadi Arab tuh mencabut bom ini takutan. Nah, granat itu cabut dulu, cep. 1, 2, 3, nya tawak.
Meledak pas kananya, jadi pas turun meledak. Ini ada ketakutan bah tak cabut tokakan. Jadi sampai ke udainya kada meledak lagi. Jadi begitu sampai ke udainya dikacaknya oleh si Muhammad bin Abdullah ini belakakannya pulang. Meledak ke tentara Arab. Matian babuhannya. Lalunya merasa benar. Kenapa? Karena dia sakti. Bomnya kada meledak. Wah, aku ini sakti. Buktinya apa? Bom di berapa kali tahu kakan? Kada meledak. Sempat aja aku berikan. Sepandai-pandainya topai melompat. Sekalinya yang ketiga kalinya, rupanya yang mencabut nih kada cepat menawak. Mencabutnya menggetar. Tak ya. Ujar aku tawak meledak. Oh iya hanya menawak. Begitu ditawak nggak, lalu si Muhammad bin Abdullah Jahnan dari kan pertama mah hitung kan. Ini tablik nih. Tangkap aja. Pas menangkap nggak ini, boom, peredak parat. Aku udah mendengar kisah itu dari guru-guru orang-orang tua kita di Makassar, tertawa ya, kemos kan ternyata bujur. Bujur kejadiannya. Biar hendak membaca kisahnya lah. Tak mudah-mudahan di Perpuspin ada. Kalau di Gramedia judulnya Kodeta Kota Mekah. Pengarangnya orang Amerika, wartawan Amerika Washington Post pengarangnya. Tapi opini barat. Jangan terbawa pian. Tapi itu banyak situ faktanya. Karena apa, ketika saya membaca nyambung dengan saya. Oh, ini bujur nih ceritanya. Tapi ada opini-opini yang kada bagus. Di antaranya Arab Saudi itu minta bantuan dengan Amerika. Nyetir pesawat tidak bisa. Misalnya helikopter tuh. Nggak ada kaptennya. Menunggu orang Amerika. Jadi jar kapten Amerika, boleh saya bantu. Jadi jar buah ini kan masuk kota Makkah, kan Islam dulu. Ini mengucapkan 2 syahadat. Mengucapkan 2 syahadat tuh nggak masalah aja, saya ucapkan 2 syahadat, masuk ke Makkah. Yang keluar pulang, kafir pulang. Nah itu awal-awalnya teroris di Islam yang dasar terasa bom dan sebagainya. Itu awal-awalnya sejarah 1400. Kalau Masihnya 1979. Dan itu 1 Muharramnya hari Selasa. Jadi ya Guru Syukur mengisahkan ada beberapa peristiwa Jisidin dalam kehidupan kita sejarah ini nih. Bila tanggal 1 Muharram itu Selasa, itu berbahaya. Tanda-tanda sial. Tanda-tanda, tapi kita kadang mengakui sialnya. Tapi harus kita waspada. Nah, salah satu harinya itu. Tanggal 1 Muharram, hari Selasa, itu terjadi kudeta kota Mekah. Bukan kota Mekahnya, Masjidil Haram. Karena kota Mekahnya damai. Jarak rumah kami itu ke Masjidil Haram 10 menit. Jalan kaki. Itu kada terdengar. Mulai terdengarnya yang jaraknya 5 menit sampai terus 5 menit sampai ke Masjidil Haram. Jadi wilayah Hotel Zamzam, Syamia. Ayah saya waktu itu kata beliau hendak ke Masjidil Haram, ternyata banyak tentara. Disuruhnya putar balik. Begitu putar balik, dengar ketakupan. Ada perang tuh, Bang. Dogur. 2 minggu kejadiannya. Nah, jadi kita mengambil dari hadis ini yang pertama sabar. Apa arti sabar? Sabar bukan berarti jihad, Allahu Akbar, tembak orang mati. Itu bukan jihad. Jihad itu adalah strategi bagaimana kita ngatur dengan baik supaya orang Islam itu hari ini lebih daripada baik dari kemarin, besok lebih baik pada hari ini, dan itu perlu strategi. Bidang apapun, makanya saya tawarkan dengan kalian-kalian. Saya bilang, kalau ada di antara kalian yang berminat di politik, bagus ke politik, silahkan. Anak jatuh anggota DPR, silahkan. Nah, kalau mau cita-cita jadi presiden, pagi tadi saya tanya lagi, adakah yang cita-cita jadi presiden? Nggak ada. Nggak ada. Gubernur nggak ada. Jangan. Pengalaman orang Islam di Indonesia, zamannya Pak Harto. Pak Harto itu 30 tahun berkuasa, 20 tahun mereka bekerja sama dengan Kristen. Makanya pada masa itu kristenisasi sangat subur. Kenapa? Sebabnya gampang aja. Semua pejabat itu orang Kristen.
Sampai wilayah Sulawesi yang mayoritas Muslim, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, DPRD-nya, itu Kristen. Makanya terjadi setelahnya itu Poso, terjadi Ambon. Kenapa? Karena mereka mengira sudah kau menguasai Indonesia ini. Dan mereka sudah mencanangkan mulai sejak tahun 1975, bahwa tahun 2000 Indonesia itu jadi Kristen semuanya. Itu udah mereka atur. Tapi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang Islam sadar. Oh, ini nggak bisa kita kada jadi pejabat, kada boleh kita. Harus kita ada jadi pejabat, harus ada jadi gubernur, harus ada jadi wali kota, harus ada jadi bupati, harus ada yang paling kada jadi RT. Mengurusi rakyat, masyarakat, berpahala. Kalau pian berhasil jadi RT, pasti pian jadi gubernur lebih mudah lagi. Karena yang paling pusing itu jadi RT. Kemarin saya baru pemilihan RT, jadi kita RT itu dulu aja. Iyalah Ustaz, iya jadi kita. Cocok tuh Ustaz aja, jangan lain-lain nih. Apa sekarang aja? Mau urusi rakyat nih, susah aja. Itu jadi RT sebelah, sudah 3 periode, pilih orang lagi, buka. Aku pernah jadi RT lagi aja. Wah, kada aja orang selama pian masih di sini, pian jadi RT. Pindah rumah sih, Den. Kenapa aja orang pindah rumah? Kalau saking kedanaknya jadi RT. Pusing sih, Den. Jadi itu ladang pahala sebenarnya bagi kita yang punya tantangan, punya kemampuan. Makanya Nabi dengan Abu Dzar, jar Nabi, jangan kau jadi pemimpin. Kenapa? Karena Nabi melihat kelembutan hatinya Abu Dzar, orang akan ada tegaan, dan orang mau bersih, suci, makan aja pilih supaya jangan sampai zuhudnya sidin luar biasa. Nah, Nabi kada nyuruh nih, jangan jadi pemimpin. Apakah kita Abu Dzar bertahan? Ini Abu Dzar kada, Sayyidina Umar kada, jelucong ya kalau. Nah, mudah-mudahan lah ini semangat. Kalau kada pian, insya Allah pian kasih semangat ke ading pian ka, keluarga pian ka. Kalau ada sepupu aku dengan hendak jadi wali kota untuk mencari itu bagus, dukung. Ya, pian adalah modal kak. Ada teman saya, Ustaz, bolehlah penyuluh agama honorer jadi berkiprah di politik. Ya ada resikonya aja kita. Resikonya ya ampeh pian jorang. Tapi mbah pian jadi aja ampehnya. Bila kada jadi, usah dulu pian 4 aja orang kami. Jadi kita, pian partai di mana? Dulu 4 Demokrat. Oh, kenapa kada 4 jorang partai Islam aja? Hanya kalau aja. Berarti pian menagur, kada menagur, kada bagus pian 4 Demokrat. Tapi hanya istilahnya nasihat saya aja. Kalau partai Islam, di dalam kada perlu berjuang lagi. Kan sesama sudah cara berpikir kita sama. Tapi kalau kita di Demokrat, kita di PDIP, kita di Golkar, termasuk di P3, walaupun Islam sebenarnya, perlu kita dulu mencocokkan cara berpikir kita. Nah, itu perjuangan di dalam. Nah, tapi kalau sudah partai Islam, yang jelas Islam sudahlah, penyaman kita. Kadang juga mulus, tetap ada sesuatu yang berbeda. Salah satu contoh, misalnya PKS. Ya. PKS itu ada juga yang kada sabar. Nih, makanya ini perlu nih kita bersabar. Nah. Kata kawan-kawan di PKS, kami awalnya bercita-cita jadi anggota DPR itu dan masuk kami dalam politik besar di DPR itu 2016. Ternyata Allah kasih kami lebih cepat. 2008 sudah ada anggota DPR kami. Bahkan siapa tuh yang Nur Wahid tuh? Nur Wahid kan PKS. Itu sealumni dengan saya, orang Madinah. Malah jadi anggota MPR lah, jadi. Nah, jadi itu Allah kasih kemampuan kepada mereka. Itu 2008 sudah berkuasa, sudah bisa dan mereka berkuasa ya, bersanding lah lawan yang besar-besar Golkar, PDIP dan yang lain. Kamu sudah PKS. Nah, yang berikutnya mereka hendak PKS dari mencalonkan presiden dari mereka, tapi gagal. Apa kata mereka? Kita kada berduititan, kita kada beriswah, kita kada bakal bagi, kada bagi duit. Itu di dalam berdebat. Jadi ada yang mengatakan kada usah berduitan. Ya kalau kita kada berduitan, kita kada mau menang ya. Nah, gitu. Itu perjuangan dari dalam marahnya. Tapi kalau kita di partai Islam,
Ya minimal tadi perbedaannya kada terlalu tajam lah. Nah, kalau kita di non-Islam yang nasional misalnya, kita perlu memperbaiki dulu. Dan itu lama. NU contoh misalnya. NU itu awalnya umpat di P3. Lalu karena NU ini di P3 itu udah mulai berdominan, bagus. Orang-orang Muhammadiyah ikut. Orang Muhammadiyah sama NU ini sama kucing sama tikus. Kada mau berkawan. Ada mau jadi kawan, nggak mau jadi kawan. Pokoknya apakah? Nah, lalu akhirnya jarak bobohan NU kita ampihan di P3. Kita pindah ke Golkar aja. Nah, itu perjuangan orang-orang NU di Golkar yang sampai Pak Harto naik haji. Dan sini sikoler orangnya. Agama Sidin pun kejawen. Pada Islam ada. Nah, kapan Sidin mulai dirasuki Islam benar dengan baik? Ketika Sidin berhaji. Tahun 93. Nah, jadi mulai saat itu Pak Harto ini menjadi dekat dengan umat Islam itu akhirnya digoyang. 98 sudah dilengserkan. Kenapa? Karena dia sudah menentang Amerika. Dia tidak mau dikristenkan. Karena Indonesia itu diharapkan oleh orang Amerika seperti Filipina. Filipina itu negara Islam. Dikristenkan, kalau sudah jadi Kristen, ketika Amerika di harbor itu diserang dadak oleh Jepang, siapa bela? Orang Filipina. Yang menolongi Amerika itu orang Filipina. Mulai Amerika sana, ya anak ngelawan juga benar. Jadi orang Filipina. Makanya di Filipina ada pangkalan Amerika. Jadi Indonesia itu semacam itu. Indonesia ini rebutan antara Cina dengan Amerika. Australia udah saudaranya Amerika. Makanya Australia selalu siap siaga. Kalau Indonesia kacau, masuk. Dan mereka berhasil merusak tim-tim. Tim-tim keluar dari Indonesia. Nanti mereka berusaha Papua lagi. Jadi Indonesia ini kayak sedikit-sedikit dipotong. Nah. Tim-tim dulu Papua. Nanti Inggris dari sebelah sini. Dari Sumatera. Riau Kepulauan, mereka ambil. Nah, kita Kalimantan, Cina yang ambil. Karena apa? Lautan Cina Selatan. Nah, itu perbatasan lawan Kalimantan. Kalimantan nanti diambil. Makanya kita nih hati-hati kalau ada perusahaan-perusahaan Cina yang bikin koloni-koloni mereka. Kita berdoa aja. Kita kalau mau apa-apai, ya. Kenapa kita kadang-kadang bisi kuasa? Makanya kita berharap kalau kada kita, ading kita, kada ading kita, anak kita, kalau kada anak kita, cucu kita. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Itu kan janji Tuhan. Bila kita beriman, beramal saleh, berdoa aja. Kita beriman, kita berdoa. Ya Allah, kalau kau biarkan kami Muslim terbesar di dunia dihantam, dihancurkan oleh musuh-musuhnya, mana lagi ada Muslim mayoritas. India minoritas. Walaupun Muslim India tuh 300 juta. Lebih dari Indonesia. Tapi karena berkuasa. Kalau apa-apa, kasihan. Yogor itu negerinya, kampungnya, Turkistan Timur dulu orangnya. Caplok oleh Cina. Kawan lagi berak, nggak apa-apa lagi. Jadi sabar itu saudara-saudari adalah jihad. Perjuangan kita semampunya kita masing-masing. Ya. Coba kita lihat Samud. Kawalah mengangkat makanan yang gonol pada awak nggak? Tahu kada? Kawa. Kenapa jadi kawa? Kegigihannya mereka. Namanya dapat mengangkat sorangan kada kawa bekiawan kawannya. Ada kawa berdua bekiawan lagi, 4. Makanya Samud paling cepat. Kalau makanan tuh tak ada Samud sekong. Kada sampai setengah jam datangan Samud. Karena gotong royong mereka, karena saking bekerjanya mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita ada satu surah namanya surah An-Naml. Bukan surah Namlah kada, tapi An-Naml. An-Naml itu jamak. Mufradnya Namlah.
Jangan pian kira tuh namal itu satu semut, kada. Artinya sekelompok semut an-namal itu. Lalu ada lagi an-nahal, lebah. Kada lebah sendiri, tapi sekelompok lebah. Apalagi ada angkabut. Ya lah, ini binatang, semua binatang kecil nih. Angkabut itu laba-laba, nggak punya teman. Ya ada. Sehingga angkabut itu mufrad. Kalau hendak dijamak, paksa angkabutat. Nah, ada nyambatnya. Kalau an-naml, jamak. An-nahal, jamak. Kalau angkabut, sendirian. Karena angkabut ini, si laba-laba ini hidup sampai 10 tahun katanya. Tapi dia suka sendirian. Kenapa dia sendirian? Padahal ketika ibunya bertelur, itu ratusan. Ternyata mereka saling memakan. Itu coba pian lihat karena di ilmu apa ngaranya, ilmu hayat lah. Nah, ya saling memakan. Sampai akhirnya enggak ada seorang aja lagi. Nah, sedangkan karyanya rumah. Wa inna uhanal buyuti la baitul angkabut. Nah, sesungguhnya rumah yang paling rapuh rumahnya si laba-laba. Tapi kalau si lebah, apa Nabi Allah Ta'ala bilang, wa waha rabbuka ilan nahli. Allah sampai tampil. Dan Tuhan engkau, hai Muhammad, memberikan wahyu kepada si lebah. Artinya ini penting nih, kita kaji. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa. Ada obat. Jadi jar Quraisy Shihab, lebah itu dia tidak akan menyerang orang kecuali orang itu mulai melawan, menyakiti dia. Dan ketika dia menyengat, itu obat. Jadi kalau orang yang stroke, yang hilang rasa itu obatnya dengan sengatan lebah. Jadi orang-orang akupuntur, ngerti akupuntur, itu disengatkan di mana, sampai jadi bisa bergerak. Nah, kalau si semut itu banyak pelajarannya juga. Jadi ini semua Allah tunjukkan kepada kita bahwa kita harus sabar. Tapi tidak boleh bercita-cita menghadapi musuh. Jangan bercita-cita menghadapi musuh. Termasuk kena pian habis Quran, kalau jar pian jai kenapa gerang? Anu jar acil ulun tuh kena mah igau kena jar maranya aja. Wani lah pian bacakan bang jar tiupakan kah aja. Aku bisa yang terkecoh itu. Wasi di membawa benar. Kada ulun ni kan lain tukang ruqyah, lain ulun ni penakutan sebenarnya. Ulun bila pindah kadap aja baca Allahullah ulun. Mau bisa Allahullah barangnya bawakan jar. Napa garang jar guys saya. Bini ku tuh ngempaprak lagi senjang ini jar parak kesurupan jar. Dah ya biar kita hayap Pak. Keganangan bahwa si Deni kawan abah, teleponnya abah pian neraka ada aja. Gani bah ulun sidik ke rumah si Den. Gani tekan ni ka abah. Datang si Den. Soalnya disuruh bujur sama bini nih. Nah iya biar kita nih. Hanya mendak semua motor mau ke rumah. Disuruh bujur kesurupan aja deh. Sekalinya sing warasan yang bini. Yang bantu siapa? Yang laki. Yang laki yang mengiau. Menyuruh seorang membacakan ruqyah lawan yang bini. Si Dinnya yang bantu. Keturunan kerajaan apa aja di anu situ? Di Matapura. Sampai dipadahkan dukun ilmu laba-laba. Jadi bilanya kesurupan begantungnya orang itu tuh. Itu orang Spiderman ngarannya. Jadi pianlah kadusah biar pian hafal Quran. Ding tolong lah anu kesurupan kadusah. Nah, kalau pian belum ada ilmunya, belum ada keyakinannya, kadusah. Nah, sama tadi anak jadi gubernur belakang ada ilmunya kadusah. Tapi bila pian ada ilmunya, ada anunya, silahkan saya doakan, saya dukung. Ya. Adik saya waktu sekolah SMA 9 itu dahulu toh ujung dunia. Wah ini tengah kampung. Orang banyak ada perumahan. Tanya ada anak kesurupan. Ading ini juga bacakan ayat kursi. Ranai. Kebetulan yang kesurupan ini kelas sebelah. Ranai tinggalkan ya kelas sebelah.
Haras kayaknya hantunya bawa mamai. Siapa tuh yang bungol bener aja. Mecah kenapa kayak telinga udah panas tau lah aja. Berarti cuma hantunya kada buka berenai-nerainya. Itu kada mempan berarti ya Allah. Mambar saya panas ya. Tapi kada keluar. Nah, yang terakhir doa Allahumma munazzil al-kitab wa mujriyas sahab wa hazimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ini dihafal lah. Nah, kalau ya karena kadang pang kita menyuruh tuh kada boleh pang kita menyuruh bermusuhanan orang lah. Tapi ada orang aneh. Pokoknya melihat muka kita tuh kesal dia. Nggak tahu salah apa kita. Nah, kalau istilah ini apa dibully kan? Nah, dibully. Dilawan nih sorangan nih Allah ini kelompok bacakan nih. Allahumma munzil kitab wa mujras sahab hazimil ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya. Ini doa-doa yang penangkal musuh. Jadi Nabi kadang manjurkan kalau kita bertemu, tapi kalau terlanjur bertemu harus sabar. Ya Nabi tadi fa idza laqitumuhum fasbiru wallahu alam. Ini panjang lebar nih anunya, ulasannya. Ini kada penjelasan ngarannya lah. Ulasan aja. Karena kalau penjelasan paling kita sebulan tentuan deh. Nya kampang kan yang larang. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sidq. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala Allah Ta'ala was-sadiqin was-sadiqat. Wa qala Ta'ala falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Fal-awwal an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Silakan. Sungguhnya kejujuran itu membimbing kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membawa ke surga. Dan sesungguhnya seorang itu berlaku jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sedih. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada fujur, dan fujur itu menyeret ke neraka. Dan sesungguhnya seorang itu berbuat dusta hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Barakallahu. As-sidq itu kombinasi dari makna jujur dan benar. Kalau Rasulullah itu ajar kita as-sadiq. Kenapa kita sadiq? Karena kada pernah berdusta. Lalu dalam bahasa Indonesia apa? Jujur. Nah, lalu Nabi ini menyampaikan apa yang beliau sampaikan itu adalah suatu kebenaran, bahwa beliau adalah utusan Allah. Berarti benar. Nah, jadi jujur dan benar itu makna daripada sidq. Sudah bisa lah pian pahami. Nah, lalu kita menghayatinya kayak apa? Kita ini menghayati supaya kita ini jadi seorang yang shadiq. Ya. Maka letak nomor 3 dari bab ini. Yang pertama apa? Niat. Yang kedua apa? Amal saleh. Yang ketiga sabar. Nomor 4 sidq. Jadi untuk mencapai sidq ini sebenarnya bukan sifat tersendiri, tapi itu sifat yang mantap dari niat. Jadi aku berniat hendak menjadi orang yang soleh. Apa bukti pengen menjadi orang soleh? Apa bukti pengen jadi orang muslim? Aku sholat, aku puasa,
ya, aku berzakat, aku berhaji. Nah, maka itu amal saleh. Tidak hanya rukun Islam saya kerjakan albirrul walidain dan seterusnya. Nah, lalu ketika kita memberi nasihat dengan teman, kasih sayangi ibu, sayangi ayahmu, rajinlah nuntut ilmu. Boh, jangan gini nih, soalim mana hanya 2 hari belajar kitab. Nah, sangatlah kita perlu sabar. Oh, aku sabar. Berhentilah kita mengajak orang kebaikan, tidak berhenti. Kenapa? Karena kita perlu sabar, yang saya sebut tadi jihad, perjuangan. Lalu sabar ini macam-macam Allah coba. Pada diri kita, pada keluarga kita, pada harta kita. Nah, lalu ujian-ujiannya apa namanya? Itu ujian kebenaran. Bukan ujian kejujuran, ujian kebenaran. Lalu kita tuh yakin bahwa qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, hai Muhammad, tidak ada terjadi apa-apa bagi kami ini kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu kita ridha. Lalu kita membenarkan. Ini kuasa Allah. Makanya kita kalau kena musibah jangan bilang jaka ini. Jangan. Tapi apa kita katakan? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Inilah takdir Allah dan Allah. Apa yang dikehendakinya akan terjadi. Itu pengaruhnya pembenaran. Ketika kita sedih, kita sabar, lalu kita berdoa. Tadi Allahumma munzilul kitab wa hazimal ahzab. Ya, mujras sahab wa hazimal ahzab. Unsurna alaihim, uhzumhum wansurna alaihim. Ternyata ada pertolongan. Itu adalah pembenaran, itu sidq. Lalu sidqnya kita ini nih harus ada kejujuran. Tadi kawan-kawan di PKS tadi. Kenapa kita kadang 4 jua menyogok kayak orang jua, bagi-bagi duit apa supaya kita menang? Oh, jangan. Kita kada jujur, kita kada shadiq jadinya. Kita percaya dari Allah Ta'ala janji kayak gini, kita akan menang. Tapi ada waktunya. Janji Allah akan Allah tepati janji itu, tapi Allah nguji dulu kesabaran kita. Sampai nanti muncul kebenarannya. Itu namanya shadiq. Jadi saudara-saudari pian menghafal Quran, pian membaca Quran. Saya pernah kasih motivasi ke anak-anak. Orang hafal Quran itu nakai karena nyaman hidupnya, nyaman anunya. Ini buktinya nih Ustadz nih kawatul haji. Ulun kada aja. Sejam berceramah ujungannya, ulun kada aja. Kada daya anjir pian tadi aja. Kada kesel lah pian. Untung gak akan menyahut ini, jangannya orang tua bisa kayak apa kalau orang. Nah, itu diuji kesabaran kita. Nah, itu aneh sidq. Makanya ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kan amanu itu artinya niat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah. Apa itu takwa? Adalah beramal saleh. Wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian orang-orang yang benar. Karena sudah kita membuktikan. Ketika aku niat baik dan aku melakukan kebaikan, dan dalam kebaikan aku melakukan kebaikan ini banyak tantangan dan rintangan, maka aku mendapatkan kebenaran itu. Lalu di ayat yang kedua, as-sadiqina was-sadiqat, ujar Allah Ta'ala apa ujung ayatnya? A'addallahu lahum ajran azima. Allah akan beri kepada mereka pahala dan ganjaran besar. Nah, lalu Allah menyebut lagi di surah Muhammad bagi orang-orang munafik yang meninggalkan kebenaran ini, meninggalkan kejujuran ini, falau sadaqullah lakana khairan lahum. Yang mereka itu jujur. Nah, jadi arti sidq di sini bukan hanya jujur benar, ada juga ketentraman di dalam jiwa. Kada ada keraguan. Sayyidina Abu Bakar menggatar. La tahzan innallaha ma'ana. Itu sidq. Ketika Rasulullah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, Sayyidina Abu Bakar diam. Kada lagi menggatar, kada lagi ketakutan. Merasa tenang. Kenapa? Karena Sayyidina Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu tidak hanya dalam satu peristiwa. Tidak hanya saat Rasulullah bilang, hai Abu Bakar sahabatku, aku jadi Nabi dan Rasul. Ya benar, iya. Aku ucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bukan peristiwa itu saja. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu menyaksikan sidqnya Rasulullah dan kebenarannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu
di hadapan mata Sidin setiap peristiwa yang beliau ikuti. Makanya ketika Sidin menyumbang, sumbang seluruh harta. Maaf kata li ahlik, apa engkau tinggal untuk keluargamu? Allah wa Rasuluh. Karena apa? Sudah yakin betul. Nah, makanya jar Nabi SAW, andai kata imannya Sayyidina Abu Bakar itu ditimbang, satu timbangan, lalu timbangan yang sebelahnya ini iman umat Islam seluruhan, ditimbang, masih barat imannya Abu Bakar. Apa modal Sidin? As-sidq. Jadi arti sidq ini, kalau bahasa Indonesianya kada ada sebandingnya lagi. Tidak ada sebandingnya, tapi mudah-mudahan kalian paham lah. Jadi ada maknanya jujur, ada maknanya benar, ada maknanya ketetapan hati, ada yang maknanya prinsip yang kokoh yang tidak ada tergoyang. Pokoknya banyak maknanya. Tapi di sekitar tadi. Nah, wallahu a'lam. Nah, lalu hadis yang pertama ini, kayak apa kita supaya menjadi shadiq, menjadi orang yang dapat sidq tadi? Maka ajar Nabi, inna sidqa yahdi ilal bir. Jadi kejujuran, sidq itu dimulai dari jujur. Dimulai daripada kejujuran. Nah, lalu dari kejujuran ini yahdi ilal bir, kebaikan. Al-bir itu kebaikan yang banyak. Makanya jar Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhib. Kalian tidak mencapai tingkatan bir itu sampai kalian memberikan yang kalian senangi, kalian sukai, itu kalian impakkan. Mampulah ya. Ya, balong lah. Nah, kalau balong berdoa, mudahan kawa. Dan ini mencapai ke sana bukan suatu yang mustahil, tapi tidak mudah. Nah, dimulai dari apa? Jujur dulu, berbicaranya jujur. Ya. Dan kita hargai anak-anak kita ketika kita ngajar, dia jujur. Hargai. Nah, kayak apa caranya pian? Pian berduit, julungi duit, kalau atau pian tukarkan pensil kah? Pian tukarkan buku tulis kah? Siapa yang apa nih? Kemarin fulan, ayo berdiri di sini. Takutannya. Nah. Ustadz atau ustazah menghargai kalian karena kalian jujur. Ketika ustadz tanya, kenapa semalam kada turun ke tahfiz? Ulun ustadz karamian main game. Di mananya main game? Di rumah. Sepupulun pang datang, jadi rame main game. Kadang ingat lagi, astagfirullah, sudah parak maghrib sudah. Itu jujur. Pian hukum lah kira-kira. Jangan dihukum. Tapi beri hadiah. Tapi jangan langsung, kayaknya dulu. Supaya kawan-kawannya wani bercerita. Saya tuh bingung, guru saya tuh. Karena kami tuh duduk lah, biasanya Sidin tuh kalau yang ganal-ganal tuh duduk harak Sidin. Jadi halkah tuh kayak gini. Kalau yang kekanakan yang hanyar-hanyar sebelah sini kanan Sidin nih. Karena Sidin membisainya bekesah, tetawaan, bahannya rame. Yang hanyar-hanyar nih. Jadinya betah, jadi tahfiz. Nah, yang tua-tua sebelah sini. Nah, yang Tuhan ini kada tahu Sidin bekesah, sibuk ngafal. Nah, jadi saya tuh termasuk yang di tengah-tengah. Duduk nih sana tujung. Tapi kuat telinga, anten pasti tinggi-tinggi. Nah, apalagi bila ada kawan datang terlambat. Takut di sini, kenapa terlambat? Kenapa ini ikam semua ini. Kayak orang diinterogasi itu. Pas karena giliran seorang ada turun. Iya, apa jarang gini Papadah Sidin. Papadah teguring tawakan Sidin. Ya apa? Kebetulan waktu itu ayah ibu tuh ke Banjar. Lama 6 bulan. Jadi saya di rumah. Ya habis ke sekolah jam 2 siang kepanasan, guring. Jam 4 asar kan. Bangun baru ke tahfiz ke Masjidil Haram. Nah, pada waktu itu tuh berturut-turut. Karena sendirian, lalu guring malam tuh lambat. Nah, yang tadi, pengutan. Jadi caranya tuh kayak apa supaya moto guring? Buka TV senyaring-nyaringnya, buka TV nyaring, atau guring. Nah, waktu itu ada abah. Jadi bilanya sudah teguring, kita sudah teguring, abah datang, mati isi deh. Daripada kesepian.
Nah, jadi akibatnya sembahyang guring siang ini lambat. Nyanyak lah guringnya. Jadi hari pertama terlambat. Hari kedua terlambat juga. Hari ketiga, tuh sidin kawan menggarak. Ayo bangun. Dah ya menyerang nih, tak jagarin takun sidin kayak apa. Nah, keganangan hadis ini. Inna sidqah yahdi ilal bir. Udah jujur aja dah Ustaz. Mana kamu semalam? Di bed sih. Bapak di rumah. Ulun tak guring. Mas tuh kenapa tak guring? Mereka kada menggerak kah? Umi di Banjar. Wah, ya aja. Abai kan pegawai. Lah ya Jisiden. Kemarinnya begitu juga. Hari ini kenapa bisa bangun? Kan di Garak tadi. Oh iya Kak Jisiden. Nanti besok pakailah waker ya. Inggi. Dok. Karena sakit sidin. Di toko sidin itu guys ada. Malam pas Mbak Aisyah berikan salaman kalau. Nah jurung sidin duit 20 rial. Nah, ada jurung. Lah Syekh aja. Kenapa aja? Ada ibu sidin jurung. Kan dihabsin. Dan enggak belum terjalbet ya sebelum bulak ke rumah nukar. Nah, waker. Jadi bulik ke besar seng sangsong bertukar cari waker. Besok tahun di sini pulang. Datang aja songsong aja datang. Nah ya Pak, sudah kan nukar waker? Nggih. Nah bagus di sini. Bilanya kita baulah kisah ketahuan sidin. Nah, Syekh kami Syekh Yogarang di mana ini. Jadi bila berdusta tuh kalau kau berdusta sekali, berdusta tuh 3 buting 4 buting ada terus lapisannya. Ikam ke mana? Lu sate ini. Kenapa tambahi pulang? Nah, itu hadisnya persis nih. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Fujur itu jamak. Ngaranya jam'ul jama'. Jadi kadang-kadang mufradnya sama lawan nas. An-nas tuh kadang-kadang mufradnya orang-orang. Kadang-kadang mufradnya insan punya kada. Nah, itu ngaranya jam'ul jama'. Fujur nih gitu. Jadi fujur ini kadang-kadang mufradnya, tapi maknanya jamak. Kenapa? Karena kalau kita berdusta tuh kadang-kadang sebuting. Ya. Jadi bila bebini dua aja belajar selanjung berdusta. Makanya hubungan yang poligami dasar joai. Lahatan lawan bini anom jar berjalan telepon, sakanya video call. Paksa singgah kayak warung. Yang masih di warung. Amun video call kelihatan orang sebelah bini anom habis ap. Kayak apa badustanya? Mana berjalan nun orang lawan bini lain, mana bepadah di warung padahal kada di warung. Mana bersinggah, berastilah. Nah, jadi itu selanjung berdustanya. Itu biasanya itu kalau orang berdusta itu ajar orang Arab habru gasir. Talinya handap. Kenapa? Karena pasti tabulik. Tabulik dustanya tuh nah. Jadi kalau ada orang yang berdusta kada tabulik itu udah serbujur pintar tuh orang. Itu ngarannya dajjal. Bukannya pintar tapi dajjal. Ada kita ini, hebat tuh pintarnya. Bukan pintar. Itu dajjal ngarannya. Jadi yang jadi dajjal ini pemulanya berdusta dulu. Berdusta loh jadi fujur. Akhirnya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa inna rajula lakdzibu hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Seseorang itu sekali berdusta sampai dicap oleh Allah pendusta. Pendusta itu apa? Sudah selanjung dah dustanya ya Allah. Makanya Nabi SAW bagayaan aja kada mau sidin berdusta. Dan gayaan sidin itu, candaan sidin itu adalah benar. Nini betakon, ya Rasulullah orang kaya ulunnya ada kan masuk surga kada ada aja Nabi. Orang surga tuh nenek-nenek kada ada. Laisa fil jannati ajuz. Ada di surga tuh nini. Nyata kenapa? Karena orang ngabandung beratan. Lalakiannya 33, babiniannya lupa saya. Kebalik lah, 33 babiniannya, 37 lakiannya kalau salah itu nah. Pokoknya usia 30 tuh yang film kena masuki usia 30 itu sayangi diri pian.
Jangan lewatkan hari-hari yang indah. Nah, usia 30 tuh, atas sampai 40. Itu hari-hari yang indah. Nah, kenapa saya bilang hari-hari yang indah? Karena kadada penyakit nyaman awak luar biasa. Nah, maka iklan ketrending, iklan obat-obat yang kuat-kuat tuh selalu di umur 30. Wah, minum Coca-Cola segar. Karena apa? Ada apa-apa, ada pengaruh pada tubuh pian sama sekali nggak ada. Pian minum mabokan pun nauzubillah dzalik kada berpengaruh. Itu jar orang, kalau orang tuh minum mabokan, tinggal asam aja, asam apa? Asam kamal kah? Asam kamal dicampur, diaduk, campuri gula gula habang supaya manis, minum, hilang. Itu usia 30 sampai 40 tuh di situ. Tubuh kita nih full benar kekuatannya. Jadi biar racun apa saja kalau dia tolak, kalau dia lawan. Tapi ada tapinya. Sakuat-kuatnya si Tyson mau dipukuli sekampung mati juga. Wow, ulun nih no, sehat mata ulun no, mata ulun no. Siang hari kan melihat mata anu jar bulan. Bagus kita. Ya Allah, ujur lah. Siang hari melihat bulan. Yang nggak ada kacamata, biasa nih kan kau yang melihat. Yang kacamata yang kau lihat. Besok kan jam 10 tuh masih ada bulan wah. Siang hari melihat bulannya. Ujur. Nah, oleh karena itu usia 30 tuh jangan itu yang makanan-makanan yang kada baik tadi. Merusak tubuh kita. Minuman bersoda, minuman yang kekuatan yang ketrendeng segala macam tadi. Oh, bila sudah lapar ya istirahat. Begawi bila lapar istirahat. Biar mencak-mencak bos jangan dipaksa. Ini mencak-mencak bos takutan harus begawi, jangan korbankan diri kamu karena dia. Apalagi jadi bucin kan. Budak nggak cinta. Yang suruh bebininnya itu ini hakun aja kasihan. Mun kada kawa ya pada kada kawa, ada kawa. Punya prinsip lah. Nah itu tadi masa apa indahnya hidup kita ini. Jadi ada masa-masanya. Masa buan pian nih masih 20, 30 itu luar biasa. Izzus syabab jar orang-orang. Nah, karena bila sudah 40 itu rajahatul akal. Nah, cara berpikir mulai. Ada lagi empat teroris tuh. Saya usia 17 tahun, hampir-hampir pergi ke Afghanistan. Waktu saya SMA, tiap malam latihan karate, ngomong malaman latihan karate. Nak napa jihad? Oh. Untung sebuting guru tuh beri nasihat. Antah sidin beri nasihat ke seorang aja kah? Apa sidin lempar aja begitu ternyata kena seorang. Jadi jasidin apa? Hukum jihad itu hukumnya fardu ain. Wahimung kita. Oh ini Afghanistan sedang diserang Rusia. Kita harus membantu mereka. Fardu ain bagi orang yang di sana. Terus bagi kita fardu kifayah. Apa arti fardu kifayah? Yang mampu. Ini orang kematian kekanakan SMP itu banyak. Kan orang bisanya sembahyang. Sigin sampai kamu datang lagi fardu kifayah, sembahyang fardu kifayah yang ada bisa. Nah, itu sama tadi. Kada bisa perang tuh lakap ke Afghanistan fardu kifayah, berperangnya ada ngerti. Nah, itu salah kaprahnya banyak anak-anak muda ini. Oleh karena itu kita tuh kada salahnya bakawan ada yang tatuha pada kita. Yang 40, yang 10 tahun lah tatuha pada kita. Ada kawan. Itu bisa memberi pandangan kayak ini. Saya termasuk orang yang suka ngomong sama abang-abang tuh, sama kakak-kakak saya yang tua-tua itu saya tanya. Waktu saya di SMA, saya sudah kenal dengan Ustadz Bukhari Muslim, Ustadz Bukhari, Ustadz siapa tuh yang senior-senior saya. Waktu itu mereka udah kuliah. Tanya. Nah, jadi saudara-saudari usia-usia kayak ini itu jaga diri pian, jaga ilmu pian, jangan sampai dijerumuskan ke aliran-aliran sesat atau sempalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta dapat kita mengamalkannya. Semoga Allah berikan kepada kita hidayah dan taufik dalam meraih ilmu agama yang benar dan menjalankan dalam kebenaran.
Oh ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-hambamu, orang-orang as-sadiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang percaya dengan Rasulnya Muhammad, percaya kepada Engkau, percaya kepada sahabatnya, dan jauhkan kami daripada dusta dan rasa dusta dan yang lain-lainnya daripada yang menghantar kami kepada neraka-Mu. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.